Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak intinya kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini Allah izinkan kita semua untuk hadir dan bergabung di majelis ilmu. Semoga menjadi amal saleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Tiada kenikmatan melebihi kenikmatan hidayah dan iman. Balasan Allah yang paling baik yang didahulukan sebelum balasan di akhirat adalah hidayah taufik. Maka ketika kita akhirnya dimudahkan oleh Allah beramal soleh, kita sangat bersyukur kepada Allah. Mungkin Bapak Ibu termasuk saya kan pernah ada masa yang sangat mendebarkan saat mau ujian skripsi misalnya, atau kalau yang paling tegar itu ujian terbuka di S3, itu pasti deg-degannya pol-polan karena bisa dipermalukan. Nah, ada ujian yang akan kita hadapi dan kita bisa dipermalukan di situ, namanya hisab, karena di hadapan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari-hari yang akan kita jalani, dan semoga ke depan kita semakin baik dan semakin siap. Mungkin hari tertentu kita merasa ada yang lebih penting daripada urusan itu. Mungkin saat ngaji aja kita ngerasa itu penting. Dan faktanya tidak ada yang lebih penting daripada urusan itu. Berusaha mempersiapkan diri waktu nanti dihadapkan kepada Allah, atau dihadapkan Allah kepada Allah. Kita dihadapkan kepada Allah. Tidak ada urusan yang penting daripada urusan itu. Mungkin ada hari di mana kita merasa ada yang lebih penting, sehingga mengambil konsentrasi kita, apapun namanya. Tapi faktanya nggak ada yang penting itu semua ini. Kalau sudah berhadapan dengan urusan hisab. Setiap level umur selalu ada mimpi pencapaiannya. Anak TK pencapaiannya dapat uang saku sebanyak kakaknya SMP. Itu pencapaiannya. Angan-angannya. Anak SMP ingin dapat uang saku sebanyak kakaknya yang kuliah. Tapi ternyata begitu sudah ia capai, semua angan-angan itu nggak ada artinya kembali. Begitu anak TK dapat uang saku SMP, itu dilewati. Demikianlah hari-hari kita lewati. Banyak mimpi, banyak angan-angan, pencapaian yang kita capai. Sehingga menyedot semua konsentrasi kita. Faktanya tidak ada yang lebih penting daripada urusan hisab. Itu yang paling penting kan? Karena yang menentukan kita nanti bahagia atau enggak. Kegagalan di sini yang Bapak Ibu sudah melewati bisa diselesaikan oleh hari berikutnya. Gagal proyek, proyek kedua. Bahkan kegagalan rumah tangga selesaikan dengan yang berikut.
Tapi kegagalan hisab tidak ada penyelesaian. Sekali gagal, nggak bisa diulang. Jadi ini perlu menjadi mindset yang paling dalam, menjadi ideologi yang paling kuat, sehingga kita tidak bergeser. Makanya di beberapa kesempatan saya itu selalu menyampaikan, karena itu bagi saya penting. Kita bersyukur, kita beriman. Itu bersyukur sekali. Kalau tidak beriman, hidup kita pasti seperti yang orang yang beriman itu. Ya, entah apa hidupnya. Pasti urusannya cuma di sini doang. Sekolah, terus kerja, terus foya-foya, terus tua mati. Kan hidupnya gitu doang kan. Karena dia kaya, maka dia foya-foya. Karena foya-foya sudah mentok, maka cari yang membuat dia tertantang. Entah apapun namanya. Nah, kita bersyukur, kita beriman. Akhirnya kita tahu akhirat. Dan semoga iman kita terhadap akhirat itu emang kokoh. Karena faktanya akhirat khairu wa abqa. Lebih baik dan lebih baik dan lebih kekal. Kekekalan akhirat ini yang menjadi titik kritis. Karena tidak akan pernah bisa diulang. Akhirat yang Allah kekalkan itulah yang akhirnya menjadi sangat berisiko untuk kita. Kalau cek cek ada cek ya. Kekalahan itu yang membuat kita tidak boleh bermain dengan urusan akhirat itu, nggak boleh. Karena emang sangat berisiko kalau tidak lulus. Nah, oleh karena itu ketika akhirnya Allah mudahkan kita mencoba, kita ngarah ke situ, maka ayo kita syukuri. Dan arahnya semakin kenceng dan tidak mau belok-belok lagi. Karena terkadang udah mengarah belok lagi. Karena godaannya emang gede kan? Mengarah belok lagi. Mengarah belok lagi. Karena dunia khulwatun khadira. Dunia itu memang manis dan hijau dan manis. Emang memukau. Sehingga kita tidak fokus lagi. Nggak fokus lagi, nggak fokus lagi. Nah, semoga seringnya kita pengajian ini hanya semakin mantap bahwa memang hidup ini bentuk akhirat. Setuju Bapak semua ya? Halo? Setuju ya? Atau masih mau kayak anak muda gitu? Mau vakansi kemana-mana gitu. Cek, bagus ada? Ini aja. Tema hari ini syukur tema hari ini syukur kepada Allah Ta'ala atau bersyukur ya agar kita bahagia. Gitu judulnya ya. Oh, syukur membawa nikmat. Oh, ada musibah membawa nikmat kalau nggak salah. Syukur membawa nikmat. Jadi konsep bahagia atau hidup bahagia itu sebenarnya ajaran termasuk ajaran yang pertama kali dibawa oleh agama atau termasuk pokok ajaran agama. Bahwa kita itu bahagia itu adalah ajaran agama, bukan ajaran kapitalisme. Allah yang nyuruh kita bahagia. Misalnya kita disuruh berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Salah satu komponen hasanah adalah bahagia. Oke ya. Yang kedua, bahkan Allah juga tegaskan menggunakan bahasa lain, tidak hasanah, tapi menggunakan kata farah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khair mimma yajma'un. Katakanlah dengan rahmat dan karunia-Nya maka berbahagialah. Allah yang nyuruh kita bahagia. Modelnya rahmat dan karunia-Nya. Allah tegaskan huwa khair mimma yajma'un. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Mereka itu orang kafir pasti. Jadi modal rahmat dan karunia Allah itu kau sudah bisa bahagia dan berbahagia. Modalnya itu, bukan modal yang lain. Nah, ketika kita beriman, insya Allah kita berlimpah rahmat. Apalagi ditambah amal soleh, makin berlimpah, berbahagia. Kemudian juga ada konsep bahagia yang lebih spiritual, namanya halawatul iman. Saya jitu halawatul iman. Disebut halawa, manis ya. Manisnya iman atau kenikmatan iman. Jadi ada kenikmatan yang bersifat spiritual, dan itu miliknya orang mukmin. Terus nomor 4, Rasul juga menyebut dengan istilah khair, baik. Ini yang akan kita bahas. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Mengagumkan urusan atau hidupnya orang mukmin karena semuanya baik. Baik itu salah satu komponennya bahagia. Idza in asabahu sarra'u syakar fakana khairlah. Kalau dia ketimpa hal kenikmatan maka dia syukur. Baik. Jadi itu miliknya orang. Bahkan di hadis tadi itu walaisa dzalika illal mu'min. Dan itu tidak terjadi kecuali bagi orang mukmin. Jadi kalau punya iman, baik. Kalau tadi modal rahmat dan karunia Allah, oh bahagia. Bahkan disuruh bahagia. Definisi ulama tentang agama Islam ini, definisinya sejak awal itu. Ma huwal Islam? Al-Islamu huwa syariatullahi al-munazzal min indillah ila rasulillah linashri ilal alamina ajma' li sa'adatihim fid dunya wal akhir. Islam itu adalah syariat Allah yang Allah turunkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umat manusia semuanya agar mereka bahagia dunia dan akhir. Ya, salah satu syarat atau salah satu syarat utama orang bahagia itu namanya syukur. Makanya Nabi tadi mengatakan in asabahu sarra'u syakar fakana khairan. Kalau ia mendapatkan kenikmatan syukur, baik bagi. Jadi membuat bahagia itu bukan tentang apa yang kau dapat, tapi sikapmu terhadap yang kau dapat. Itu yang membuat bahagia. Nah, kalau tidak dapat kenikmatan, tetap bahagia enggak? Tetap baik-baik. Wa in asabahu dharra'u sabar, fakana khairan. Kalau dia tertimpa musibah, dia sabar, maka baik bagi. Karena justru ada musibah yang tetap membuat bahagia. Pernah enggak? Waktu dicubit orang tapi bahagia. Kapan? Saat habis nikah. Itu pasti cubitan sang kekasih membuatmu bahagia. Siraman air dari sang kekasih itu bukan petaka. Gitu. Makanan nggak enak dari sang kekasih terasa enak. Karena itu proses pertama menikmati makanan yang tidak enak. Dan seterusnya. Itu bahasan kita di syukur ya. Jadi ketika diajarkan oleh agama ini syukur, itu memang kaitannya agar manusia itu bahagia. Karena Allah inginkan hambanya ini memang bahagia. Yang nyuruh sedih itu kan kita sendiri yang nyuruh sedih. Kalau lebih jauh, setan yang nyuruh kita sedih.
yaitu kumul faqra. Setan itu menjanjikan kepadamu kefakiran. Nggak punya, yuk nggak punya nih, yuk nggak punya. Wallahu ya'itukum maghfiratan wa fadla. Kalau Allah itu menjanjikan padamu ampunan dan karunia. Jadi kita kalau mengikuti janjinya Allah, kita bahagia. Ada masalah, insya Allah ada solusinya. Nggak punya duit, ada duitnya. Istri kabur, ada gantinya. Memang kayak gitu hidup. Ada istilah, hidup itu sekali, berbahagia. Yang nyuruh sedih itu kan kapitalisme. Ada kisah lama itu yang ngisahin seorang motivator yang pernah cukup lama di TV. Sekarang udah nggak pernah tayangan. Dia didatangi seseorang sekretaris yang mengatakan hidupku ini kayaknya nggak akan pernah bahagia. Ini hidup umur 35 kalau saya. Kenapa nggak pernah bahagia? Karena sampai kapanpun aku tidak akan pernah bisa mendapatkan cita-cita. Jadi sangat nestapa hidup. Nah, tanya, cita-citamu apa yang membuatmu bahagia? Aku itu punya uang 1,5 miliar. Dan habis itu aku bisa keliling dunia. Akhirnya dihitung gajinya. Gajinya kalau nggak dimakan sepanjang sisanya, itu nggak nyampe 1,5. Nah sekarang faktanya gajimu, kalau nggak dimakan, sampai kerja full, itu nggak dapat 1,5. Sekarang pilihanmu, pengubah cita-citamu, atau kau tetap tidak bahagia. Itulah didikan selain agama. Siapa yang nyuruh bikin definisi begitu? Siapa? Siapa yang nyuruh bahwa bahagia itu kalau aku bisa keliling dunia? Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh siapa gitu? Siapa harus bahagia kalau aku, istriku itu berat badannya 45 kilo? Siapa yang nyuruh gitu? Kalau berat dikit itu petaka bagi. Yang nyuruh siapa gitu? Italah yang nyuruh diri kita untuk bikin sulit diri kita sendiri. Itulah kesedihan. Itulah kapitalisme. Aku baru bahagia kalau aku magrong-magrong. Magrong-magrong nggak? Istilah di Jawa itu. Pembantunya 10. Itu baru bahagia. Siapa yang terus definisi-definisi itu siapa? Nah kita diam-diam membuat definisi sendiri. Ada satu hal menarik kalau kita nggak menyelami, mungkin nggak masuk di akal. Kata Nabi, kalau hari itu kau bisa makan, terus istrimu soleha, kau seakan-akan memiliki dunia dan isinya. Sesimpel itu cara bahagia. Kau makan, pasanganmu ada, bahagia kan? Kau seakan-akan udah bahagia, emang seakan-akan memiliki dunia dan isinya. Oh bahagia. Nah, justru Islamlah menyuruh kita bahagia dengan cara yang simpel. Kan ada kisah kecil tuh ya, anak. Tapi ini kisah di dunia motivasi ini. Ada orang tua yang akhirnya dia memilih hidup normal, uh, kerja. Tapi ini ceritanya nih yang tani ini. Ada nggak orang ITB yang tani? Petani. Tani dia pulang kampung, dia bertani. Dia punya pertanian cukup luas. Tapi dia memang pagi berangkat, sore udah nyampe di rumah bermain sama anak-anaknya. Datanglah anak muda baru, dan Bapak, kenapa Bapak tidak mencoba untuk menginvestasikan, mengembangkan, cari investor, panjang lebar lah, panjang lebar semua. Terus habis itu gimana? Bapak punya uang banyak, nanti kemudian buat pabrik, buat apa? Terus habis itu apa? Habis itu Bapak bisa bersama anak-anak, bisa sore hari, bisa istirahat. Kata dia, aku udah mendapatkannya nggak sekeliling-keliling. Paham nggak kira-kira? Ini kisah kecil bagaimana orang membangun mindsetnya masing-masing, tapi nggak sadar, menjebak dirinya
dalam kesedihan yang nggak berkesudahan. Syukur itu adalah cara pandang terhadap apa yang kita jalani sebagai sebuah keindahan. Syukur itu adalah sikap terhadap apa aja yang telah, kalau bahasa agama, yang telah Allah berikan padamu untuk kemudian kau bahagia karena. Ada yang mendefinisikan syukur itu bagai kau makan karena engkau sudah tidak makan sekian lama. Nikmat enggak? Itulah sikapmu terhadap karunia Allah. Alhamdulillah lah ya, aku dapat istri. Oh, alhamdulillah. Ada yang kayak gitu enggak? Atau ya istri kok kayak gini bentuknya. Bagi orang yang sekian lama nggak makan, makan. Kayak apa coba? Penghargaannya terhadap makan itu. Sangat, hari ini kita makan. Hari ini kita makan. Kita sudah nggak makan lama. Itulah bentuk kita, sikap kita kepada nikmat Allah. Saya hamba Allah yang dicipta dari air, yang ya dulu gimana nggak ngerti, bisa sekolah. Alhamdulillah, seneng gak? Kalau orang kayak gitu bahagia. Ya bisa sekolah, tamat SD. Udah, iya. Dan sikap ini sekarang berkembang di dunia motivasi. Yang disebut dengan menikmati kemenangan-kemenangan kecil untuk mencapai kemenangan besar. Dulu nggak gitu sikapnya, dulu dibuat tidak puas. Semakin kau tidak puas, semakin kau achieve. Dulu teman-teman 80. Kan teori motivasi berkembang karena nggak pakai agama kan. Nah, secara bahasa, syukur itu maknanya menampakkan. Syakara, yaskuru, syukur, syukron, bahasa Indonesia syukur, itu maknanya menampakkan. Makanya ada ungkapan di masyarakat Arab namanya dabbatun syakuro. Dabba itu maknanya hewan ternak, syakuro yang pandai bersyukur. Hewan, dabbatun syakuro, hewan yang pandai bersyukur. Enggak gitu terjemahnya. Dabbatun syakurnya hewan gemuk-gemuk. Nah, jadi karena hewan ini menampakkan pemberian majikannya, makanannya itu tampak di badannya. Itu namanya sakuro, pandai bersyukur. Makanya orang sini, orang Betawi, orang Jawa bilang, kalau anaknya itu cungkring, gitu ya, kurus kering, nggak ada airnya gitu, dibilang, lo kagak bersyukur lo, udah panen siang malam juga, babe sampai siang malam kerja makan, nggak ada tetapannya di badan, gemuk dikit kenapa? Gitu. Ya. Ungkapan masyarakat. Di Jawa ada istilah, orang kalau dikasih seseorang, kok tidak bersyukur namanya ora ngetokno. Ketok itu tampak, tidak menampakkan. Contohnya gini, ini ada mantu, udah dibuka sama mertuanya. Ya Allah lo, sekarang sukses banget ya, karir bagus. Itu mertua lo. Wah, dia mah nggak ngasih apa-apa, ngasih anaknya doang tuh. Kita suruh ngempanin dia. Ini perusahaan kerja keras. Mertuanya bilang, apa? Nah, itu orang Jawa bilang namanya orang ngetokno, tidak menampakkan. Wong pemberian mertuanya diakui diri sendiri. Nah, tidak menampakkan ini sering kalimat di lapangan menunjukkan orang tidak menampakkan itu pemberian Allah. Anakmu kok pintar-pintar, siapa di rumahnya? Loh. Itu terlalu tidak menampakkan. Yang memberi siapa? Allah. Tapi sekarang diakui, tidak menampakkan. Apalagi, itu kok keren-keren banget. Siapa dulu bapaknya? Berarti diakui pemberian Allah sebagai hasilnya. Namanya tidak menampakkan. Orang bersyukur menampakkan. Itu pemberian Allah. Nah, kita diajarkan di agama ini. Bersyukur itu bukan hanya perkara besar. Perkara kecil kita syukur. Salah satu doa syukur sekaligus doa keluar kamar mandi kan. Alhamdulillahilladzi adzaba annil adza wa afad. Yang telah menyelamatkan aku atau
menyehatkan aku dari penyakit. Buang kotoran itu disebut anil adha. Dan kita ngomong alhamdulillah. Dan betul kan? Mungkin orang tidak pernah menganggap itu penting. Alah, urusan buang air gitu. Coba sekali aja nggak bisa buang air. Atau buang airnya posenya tidak seperti yang sekarang. Banyak itu. Ratusan variabel untuk bisa buang air yang sekarang kita alami. Jadi kita berhutang betul. Ini terjadi karena rahmatnya Allah SWT. Dan apapun. Makanya ada istilah malam yashkuril qalil la yashkuril kathir. Orang yang tidak bersyukur atas perkara kecil nggak akan pernah bisa bersyukur atas perkara besar. Makanya diajarkan kita syukur dari kecil. Karena kenikmatan yang menurutmu kecil itu begitu dicabut oleh Allah, itu nggak bisa hidup. Mau contohnya? Ribuan. Jadi nggak ada yang kecil sebenarnya. Gitu. Beberapa case kemarin pernah di pengajian, ya. Ada orang kehilangan pengecap. Kehilangan pengecap. Jadi rasanya itu sama. Semoga tidak terjadi ke kita ya. Ambar. Awalnya itu dari apa gitu. Sarafnya apa gitu. Jadi hidup ini nggak ada rasanya. Dikasih asin, dikasih pedas, dikasih panas, dikasih dingin. Bagi dia nggak ada arti. Nangis dia akhirnya terus. Kan kita nggak pernah nganggap itu penting. Nggak usah jauh-jauh, kedipan mata. Ada orang nggak bisa ngedip gini terus. Bayangin aja. Terus ada orang bisa kedip terus. Kalau saraf matanya kena kan tuh kedip terus tuh. Sehingga kadang jadi fitnah. Ada cowok lewat dikedipin. Padahal dia kedip. Mbakku di rumah itu kedip terus kemarin sebelum operasi taraf. Kedip terus gitu. Hampir 1,5 tahun. Hanya operasi alhamdulillah. Nggak ada. Nggak ada yang kecil. Semua yang Allah berikan ini berarti semua. Nah, kita tampakkan. Itu namanya bahasa syukur. Nah, kalau syukur itu ya, itu situasinya menampakkan. Nah, kalau sabar situasinya menyimpan. Gitu. Kalau saya suka ngebaratin, kalau syukur itu kayak kayak bola ditaruh di atas air. Kalau sabar itu kayak menyimpan masalah di bawah air, di batu. Di, gitu. Nggak keluar jadi keluhan. Udah disimpan aja udah. Kuat, mentalnya kuat. Nah, secara istilah, syukur banyak sekali ungkapan para ulama tentang mas syukur ini. Yang paling ringan tadi ungkapannya. Sangat-sangat bahagia ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah bagai tufaili. Tufaili itu ada istilah di Arab. Orang yang kalau makan seneng banget. Itu tufaili. Tidak pernah ada makan nggak enak. Itu namanya tufaili. Apa aja enak. Gitu. Jadi kalau makan tuh kayak orang yang nggak pernah makan gitu. Kan ada orang tipe makannya gitu. Itu di bangsa Arab namanya tufaili. Biasanya dia akan datang ke kondangan meskipun nggak diundang. Ya ada jenis orang kayak gitu. Memang kalau ada makanan tuh kayaknya seneng gitu. Bahagianya dimakan. Ibu-ibu apa pernah nggak ada orang kalau stres makan? Nah, macam itulah kira-kira orangnya. Jadi stres di mana kalau stres kan malah bingung. Diam. Ini enggak kalau stres malah makan. Nah, kita menghadapi kenikmatan Allah itu seperti itu. Senang sekali gitu dikasih oleh Allah. Alhamdulillah ya, ada kerjaan. Alhamdulillah ribuan ada rumah. Alhamdulillah jendelanya cukup. Alhamdulillah. Dan kalau kau hitung, kau tidak akan pernah bisa menghitung. Saya ulangi lagi ya, karunia yang sekarang kau nggak anggap karunia, kok dicabut aja satu dari Allah oleh Allah, kamu nggak bisa hidup. Contohnya jendela, ini kan anggap biasa. Coba jendelamu pecah. Terus malam itu ngundang tukang nggak ada, bisa tidur nggak?
Gitu doang aja. Genteng ini ada kalau satu rumah bisa 3.000, bisa tergantung berapa ribu. Terus bocor pecah satu, terus gerimis. Masalah nggak? Padahal genteng. Nggak pernah kita syukuri. Ada genteng, kita syukuri. Ini semua sudah ditata oleh Allah. Kurang satu, kamu nggak bisa hidup. Dari jutaan karunia itu. Nggak usah jauh-jauh. Kita sering kalau pulang, istri, papa datang. Seneng ya? Dikurangi satu aja. Waalaikumsalam. Mama kenapa sih? Nggak ada. Langsung bingung nggak bapaknya? Ini stres, apa kurang duit, apa stroke, apa ada apa, gitu. Kok jadi kok nggak ada? Nggak. Oh, udah jadi petaka itu. Terus setiap hari Allah kasih pasanganmu senyum, kau bisa ngerasa, kau bisa jalan, kau bisa. Kembali ke kisah buang air. Buang air itu kan harus pas kan kadarnya. Kalau terlalu keras bisa keluar nggak? Yang ngatur siapa? Kalau keenceran keluar sebelum tempatnya. Waktunya diatur sama Allah. Kalau waktunya ngacak, kamu nggak bisa kerja. Kan Allah atur tuh. Detox itu kamu di jam 4 kan. Allah tahu hamba-hambanya ini kira-kira kan tidurnya sekian, diatur sama Allah, dicocokkan. Yang ngatur Tuhan pencipta alam semesta yang sangat alim, sangat mengetahui. Detox jam 4, terjadi gemuruh. Orangnya pada belum bergerak ke cari maisha, keluar. Coba kalau detoxnya itu diacak oleh Allah. Gemuruhnya kadang jam 9, prosedur kayak orang survei itu apa namanya? Random. Kadang jam 9, kadang jam 3, kadang jam 4 sore, kadang jam 12 malam. Normal gak hidup kita? Gak bisa. Pas tidur baru 1 jam, gemuruh. Keluar. Ini hari ini. Besok gemuruhnya jam 9 pagi. Pas di tengah tol. Bagaimana coba? Waktu aja itu karunia. Waktu karunia. Masya Allah. Jadi, tidak ada karunia yang sepele. Semua karunia itu sangat-sangat. Bapak semua yang memang sudah Allah perjalankan hidupnya sampai 70 tahun sekarang, atau pasti ngerasa kan sudah mulai berkurang itu dulu. Dulu baca resep gampang. Malah kacamatanya. Nah, gitu. Pusing ya bapak, itu pusing. Dari kacamata. Kayak gitu, kurang gede lagi kacamata. Dan lain sebagainya. Jadi, menyikapi karunia Allah dengan sangat-sangat bahagia. Itu definisi pertama. Yang kedua, saya mengatakan syukur itu mengakui ya, bahwa kenikmatan itu pemberian Allah. Nah, itu namanya syukur dengan hati. Bentuknya i'tiraf, pengakuan. Terus mengatakannya sebagai pemberian dari Allah. Itu namanya syukur dengan lisan. Kemudian menggunakannya untuk yang Allah ridhai. Jadi makanya dari definisi ini lahir 3 konsep syukur itu. Asyukru bil qalbi, syukur dengan hati, bentuknya pengakuan. Yang kedua, asyukru bil lisan, bentuknya pernyataan. Ketiga, asyukru bil jawarih, syukur dengan anggota badan, bentuknya perbuatan. Jadi ada pengakuan, ada pernyataan, ada perbuatan. Nah, kalau ditambah dengan definisi yang atas tadi, di hati itu ditambah bukan pengakuan tapi bahagia. Jadi senang sekali diberi oleh Allah Ta'ala. Diakui itu memang dari Allah, aku itu dari Allah. Semua yang telah Allah berikan, semuanya ini. Termasuk badan kita. Dan kita bahagia. Kalau orang seperti itu, insya Allah kalau di Bapak Ibu bisa nyampaikan ke anak-anaknya, insya Allah dia punya kepercayaan diri yang sangat full.
karena bersyukur. Aku bersyukur dikasih wajah begini. Ya jadi masyarakat, mukaku kenapa sih nggak kayak dia? Langsung drop nggak mentalnya. Saya ada experience anak muda, secara fisik keren. Tapi kenapa selalu melihat dirinya itu dari kekurangannya? Selalu melihatnya itu kekurangannya. Kurang ini. Sampai ke psikolog untuk menaikkan kepercayaan diri. Jadi ketika kita bersyukur itu nggak usah teori, kau akan berdiri tegak depan siapapun. Kamu tidak pernah merasa kekurangan. Uangku dikit enggak? Banyak sekali ini. 1.000 ini banyak sekali gitu. Loh kok bisa? Emang banyak 1.000. Yang ngomong sedikit itu kan kapitalis. Menurutku banyak. Banyak. Ingat nggak ada seorang Rib'i, sahabat. Fisiknya biasa. Pakaiannya biasa. Depan Raja Persia. Itulah sahabat Nabi. Nggak pernah nggak tegak karena bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Nggak pernah merasa kekurangan. Karena apa? Kita berlimpah setiap hari kok kurang apa? Ini ngomongnya banyak. Ngomongnya gampang nih ngomong. Insya Allah. Jadi kalau kita tanamkan begitu, kita akhirnya menjadi pribadi yang merasa berlimpah. Kenapa? Karena memang setiap hari berlimpah. Allah hanya menguji hambanya itu sedikit sebenarnya. Dari mana dasarnya? Dari ayat Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Sungguh kami uji kalian dengan sedikit. Ini kan kalau guyonannya. Ada orang punya gigi jumlahnya 36, betul? Yang sakit 1. Berarti kan 35 dikurangi 1. 36 kurangi 1. Sama dengan 3. Berarti kan sehat. Kenapa ngomong sakit? Nah itu, saya punya tabib, cara ngobatinya begitu dia. Biasanya udah ke rumah sakit, udah pada nggak bisa ke dia. Ditanya, Bapak sakit apa? Saya jantung saya ada, saya Bib, kan nanti Habib dia. Ke dokter, udahlah. Tanya, yang sakit jantungnya, paru-parunya sehat, semua sehat. Sehat. Disiram air, mau pakai wudhu. Sehat, kamu sehat. Sehat beneran. Mungkin sugesti atau gimana, kata. Sehat beneran. Jadi, masalah utama kan ketika seseorang bergeser dari karunianya, geser ke ujiannya. Seakan-akan hidupnya penuh ujian. Padahal hidupnya itu penuh karunia, ujiannya yang sedikit. Betul enggak? Engkau menikah selama 30 tahun, istrimu kabur 2 hari, ya kan enggak apa-apa. 32 tahun bersamamu, kabur 2 hari, enggak apa-apa kan? Masih banyak yang bersama kita. Bisa juga balik lagi. Sedih bahaya kira-kira. Setanlah yang mendorong kita melihat keujiannya, karunia diabaikan. Dan karunia banyak sekali, Pak. Bahkan orang yang dianggap paling sengsara itu, dihitung karunianya, masih banyak karunia daripada ujiannya. Orang sengsara itu yang dicabutkan cuma duitnya nggak banyak, atau mungkin nggak ada, sama rumahnya. Oke, kita hitung penengah karunia. Punya jari berapa, nilainya berapa. Punya kuku berapa, nilainya berapa. Punya jantung, nilainya berapa. Punya ginjal, nilainya berapa. Masih banyak. Sih, Allah pemberinya itu banyak sekali. Kita diuji 1-2 biji. Ngomongnya enak banget. Justru ini ngajinya, ngomongnya enak, ya praktekinya enak. Praktekinya Masya Allah. Tapi insya Allah ya, kalau kita bergeser ke arah sini, memang insya Allah hidup itu, dan akhirnya waktu sujud itu nyaman, karena merasa berlimpah dari Allah SWT. Tidak ada yang kurang. Ya tadi bahagia dan mengakui bahwa itu pemberian. Makanya di dalam syukur itu memang akan menekan kesombongan dan riya. Karena bersyukur itu benar-benar kita tidak akan pernah ngakui itu kita, enggak. Semua kita hanya hamba Allah. Dan kapan saja bisa dicabut. Selesai. Ego itu nol. Kan yang jadi masalah kan ego yang muncul itu. Akhirnya menjadi ujub dan
sombong. Setiap orang pasti mencintai dirinya. Tapi tidak harus kemudian menafikan syukurnya kepada. Nah, setelah diakui, dia bahagia, dinyatakan. Nah, bentuknya baca hamdalah, alhamdulillah. Nah, itu dicontohkan oleh Sulaiman. Pencapaian yang besar itu, dia mengatakan, hadza min fadli, ini karunia dari Allah. Ya, pencapaian yang besar itu, ini adalah contoh di kutub ekstrim kan ya. Di kutub ekstrim. Kan biasanya di raja itu paling seneng mengakui itu semua hasilnya. Di mana-mana itu, bukan raja sekarang aja. Sejak zaman dulu. Apa aja itu, karya siapapun diakui. Itu raja di zaman dulu. Kalau ada selek, dikasihkan ke pasukannya. Yang salah itu panglimanya gitu. Yang bagus-bagus sama dia biasanya. Tapi ini ada seorang raja mengatakan, hadza min fadli, padahal raja yang nggak terkalahkan. Jadi memang menyatakan semua dikembalikan kepada Allah. Bukan karyamu, bukan hasilmu, bukan. Dan itu betul. Kalau kita melihat logika orang berhasil, itu benar-benar sumbangsi berhasil kita itu sangat sedikit. Semuanya pemberian Allah. Contoh misalnya, orang tiba-tiba dapat jabatan tinggi. Kalau dibanding, mestinya bukan kau yang dapat. Ada temanmu yang lebih ya berat. Tapi kenapa jatuhnya ke kau? Terus, orang dapat harta banyak. Kok bisa perasaan kamu juga nggak pintar-pintar amat? Juga bisnis juga nggak bagus-bagus amat, tapi duitmu kayak air di Bogor yang nggak pernah berhenti sepanjang masa. Alir terus. Perasaan apa juga ngapa-ngapain. Kok tiba-tiba ada investor percaya sama kau? Benar tuh. Logika-logika itu nggak ketemu sebenarnya. Ada prosedur yang dilewati. Tapi prosedur yang sama dilewati temennya juga nggak sama hasil. Memang ada prosedur yang akhirnya jadi pengetahuan itu. Yo kalau dagangan gini, dengan gini, gitu. Nah, sekarang kasusnya. Ketika orang Madura kehilangan kalah di siang hari, dia main di malam hari. Lah kenapa jadi pusing ya sudah main di siang hari? Dia main di malam hari. Ya udah kamu main malam hari aja, nggak jadi kayak orang Madura. Nanti Madura main siang hari lagi balik. Jadi kita memang dikasih kesempatan oleh Allah untuk mengambil peran, namanya asbab. Itu kecil sekali dibanding dengan seluruh sebab yang menghasilkan sesuatu. Makanya kita nyatakan itu pemberian Allah. Yang nomor 3 adalah menggunakan karunia Allah untuk yang Allah ridhai. Ini tantangan terbesarnya. Makanya Rasulullah SAW ketika sholat malam yang demikian rajin itu, Nabi mengatakan, afala akuna abdan syakur. Bukankah saya ini hamba yang pandai bersyukur? Bentuk syukur Rasul, dia sholat malam. Nah, bentuk syukur kita, sholat malam, sedekah. Semua ini kan pemberian Allah. Ada badan, ada harta, ada kekuasaan, ada posisi, ada popularitas, ada karunia, ada keluarga. Semua kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Itu namanya syukur dengan anggota badan. Makanya Imam Ahmad mengatakan, ketika bicara syukur itu, asyukru nisfuddin. Syukur itu separuh agama. Li'anna dina nisfan. Karena agama itu 2 bagian. Syukrun wa sabrun. Syukur dan sabar. Karena ujung syukur itu ketaatan. Tapi rutenya rute karunia. Dan ujung sabar juga ketaatan. Tapi rutenya rute musibah. Jadi baik ketika berlimpah karunia, atau sedang musibah, ketemunya itu ketaatan, itulah agama. Makanya kalau orang sudah menggunakan jalur syukur dan nanti jalur sabar, insya Allah agamanya akan lengkap. Karena ujung syukur itu adalah menggunakan karunia Allah untuk ketaatan. Nah, ketika ada orang menggunakan karunia untuk kemaksiatan,
Itu namanya tidak tahu diri. Tidak tahu diri itu bahasa Arabnya namanya tidak bersyukur atau kufur. Ini contoh gampang. Ada orang, anak kelelahan di jalan, akhirnya kau pungut. Dek, mana nih orang tuanya? Tahu nggak ada, aku ditinggal di sini. Loh, kamu dibuang? Tahu tante, pokoknya gitulah. Jadi ya udah kamu ikut. Hanya dimandiin, dibersihin. Akhirnya yang bocil-bocil mulai baik lagi, mulai bisa makan, genah. Kamu sekolah terakhir kapan? SD kelas 1. Ya udah masuk kelas 1 aja. Langsung kelas 1. Sampailah gede, macarin istri bosnya. Mama cantik banget. Lah ini suaminya dikemanain? Itu namanya anak tidak tahu diri. Menggunakan fasilitas yang diberikan oleh bosnya untuk nyakiti bosnya. Menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk menentang Tuhan. Itu namanya tidak tahu, atau diri itu namanya kufur. Namanya tidak bersyukur. Yang kasih otak itu Allah. Otakmu kau pakai menentang Tuhan. Yang ngasih sehat Allah. Yang ngasih badan Allah. Yang ngasih jantung, ngasih paru-paru, ngasih mata, ngasih semuanya. Yang ngasih harta, ngasih posisi, ngasih sehat, ngasih angin, ngasih semuanya. Allah kau gunakan menentang. Itu namanya tidak tahu diri, tidak bersyukur. Makanya bersyukur itu berarti tahu diri, menggunakan pemberian Allah, kita gunakan untuk yang Allah. Jadi bentuknya orang yang sangat taat pada. Ya, ini secara definisi, dan banyak definisi yang lain yang biasanya fokus ke salah satunya. Misalnya mengatakan syukur itu apa sih? Syukur taatullah. Syukur taat kepada Allah. Itulah syukur. Karena ujung syukur itu taat kepada Allah. Ada yang mengatakan syukur itu apa aja dikembalikan kepada Allah. Nah, itu cuma itiraf itu. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Udah Allah aja lah. Itu namanya syukur. Jadi definisi kedua insya Allah itu sudah mencakup hampir semua pandangan para ulama tentang masalah syukur. Jadi syukur bukan hanya yang tadi. Alhamdulillah, bukan hanya itu. Syukur itu berarti mencakup 3 posisi. Ada pengakuan. Terkadang ada orang ngomong Alhamdulillah, tapi tanpa pengakuan. Alhamdulillah ya dek, ya Allah. Coba kalau mama itu kemarin nggak kesini, nggak dapat. Loh, itu Alhamdulillah tapi diakui dirinya. Gitu. Alhamdulillah ya Jeng, itu anakku Masya Allah diterima di sini. Itu kita kerja keras loh Jeng. Gak kayak anakmu loh. Jadi begitu. Alhamdulillah tapi ujungnya naikin dirinya. Belum ada pengakuan. Jadi syukur itu maknanya kitanya enggak. Enggak perlu ngerasa. Syukur itu ya diri kita hilang. Karena apa? Semuanya murni pemberian. Emang murni pemberian Allah. Saya ulangi lagi, murni pemberian Allah. Bahwa kita punya usaha, itu emang Allah yang kasih. Seandainya Allah nggak kasih ruang usaha, juga nggak bisa usaha. Gitu. Karena usahanya pakai apa? Pakai pemberian Allah, betul nggak? Pakai badan kan usahanya. Kalau badannya ditarik gimana? Usahakan pakai waktu. Waktunya siapa yang menentukan waktu? Kita usaha. Saya pernah berikan contoh tentang usaha sehat dulu. Usaha sehat itu kan yang kita kerjakan 4. Bahkan banyak yang ngerjain 4. Nggak ngerjain apa-apa. Tapi sehat. Pertama kan makan sehat. Ini kita juga jarang makan sehat kan. Tapi alhamdulillah masih sehat. Kedua, berpikir positif, baik. Padahal kita sering pikirannya nggak positif banget. Alhamdulillah juga masih sehat, nggak stroke. Yang ketiga, olahraga cukup. Kita nggak cukup-cukup amat olahraga. Yang terakhir, istirahat cukup. Yang makan bagus ini, katakan orang yang paling bagus makan, yang dikerjakan kan cuma memilih makanan, masukkan makanan. Itu doang yang dikerjakan. Betul kan? Yang paling top mengambil peran, memilih makanan bagus. Yang dikerjain apa? Memilih makanan, masukkan makanan ke mulut. Itu doang yang dikerjakan. Yang membawa buah ke rumahmu siapa? Bukan engkau. Yang menyediakan buah di pasar siapa? Bukan engkau. Bukan, kok nggak ngapa-ngapain. Terus, sebelum buah itu dibawa ke pasar, adanya di pohon.
Yang ngurus siapa? Bukan engkau. Terus. Emang buah bisa hidup kalau nggak ada mataharinya? Emang bisa hidup kalau anginnya nggak diurus? Emang bisa hidup kalau hamanya nggak diurus? Emang bisa hidup kalau panasnya nggak diurus? Panas banget nggak hidup. Dingin banget nggak hidup. Ini ada jutaan hama. Yang ngurus siapa? Bukan engkau. Petani juga nyemprot-nyemprot doang aja. Nggak ngapa-ngapain. Kau hanya masukkan makanan ke mulut. Habis makanan, yang ngolah siapa? Bukan engkau. Allah yang sediakan anggota badan ini ngolah. Bahkan kamu nggak pernah lihat anggota badanmu yang ngolah makananmu ini nggak pernah tahu. Ada nggak pernah lihat anunya, lambungnya, ngolah makanan. Kita nggak pernah lihat lambung kita. Tahunya pokoknya lambungnya kata dokter gitu. Ya udah percaya aja lah. Lambungnya bentuknya kayak cumi-cumi gitu. Kata kayak cumi-cumi gitu. Lambung itu gitu bentuknya. Gruas gitu. Dan lain sebagainya. Kita nggak tahu. Terus yang melah-melah siapa? Yang nutrisi masuk ke sini, yang sampah masuk ke sini. Nanti akhirnya jadi darah jadi tenaga. Terus muter. Siapa? Kau nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Bener kan? Kau nggak ngapa-ngapain. Sama sekali. Bahkan sering melanggar. Tapi Allah jaga itu. Sering melanggar makanan. Allah udah kasih jaga. Ini hamba pada sering melanggar dikasih treatment khusus yang di ludah, yang di apa, yang di apa. Allah sediain treatment hamba yang melanggar ini. Yang nggak pernah olahraga, tetap aja mengalir itu. Lama-lama nyempit di usia 60 dan seterusnya. Nggak ngapa-ngapa kita. Murni pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini akhirnya ada pengakuan. Nah titik kritis di syukur itu di poin pertama, di pengakuan. Kenapa? Karena yang pertama tantangannya, manusia itu sangat mencintai diri. Nah bahasa psikologi namanya ada ego itu. Kalau bahasa di agama dia sangat mencintai diri. Sampai batas tertentu orang mencintai dirinya itu baik. Sehingga dia akhirnya ngebersihin badannya, menata dirinya. Itu kan karena cinta kita pada diri kita. Kemudian kita juga ingin hidup kita baik, karena kita mencintai diri kita. Tapi begitu batasnya dilampaui, itu jadi kesombongan. Itulah riya, itulah ujub, dan lain sebagainya. Itulah tirakus. Saking cintanya pada dirinya, yang punya orang diambil. Nah, saking cintanya pada diri. Sampai batas tertentu. Nah, inilah yang terkadang nggak bisa ditekan. Sehingga bahkan pemberian Allah pun diakui hasil karyanya. Nah, nanti semuanya dirinya, terus dirinya yang hebat, terus ingin dipuji, akhirnya menghinakan orang. Itulah rutenya. Ujub, sum'aria, terus sombong, kiber ya. Nah, karena dia ingin eksis, ya, mencintai dirinya, maka ingin tampak. Itulah awal mual akhirnya syukur nggak keluar di hati. Karena dirinya yang ingin. Makanya ada ungkapan yang bisa diurus. Biarkan kita bukan siapa-siapa. Yang penting kita membesarkan nama Tuhan kita. Karena yang penting itu Allahu Akbar. Membesarkan nama Allah. Nah, orang membesarkan nama Allah, Allah akan membesarkan dia. Itulah para nabi. Warfa'na laka dzikra. Kami tinggikan penyebutan. Siapa yang enggak mengenal Rasulullah SAW? Allah muliakan dia sejak badannya sampai posisinya di dunia dan di akhirat. Kami ulangi lagi ya, tadi tantangannya itu ada karena setiap orang mencintai dirinya. Makanya pengakuan itu nggak muncul kadang. Masih muncul diomongin Alhamdulillah, tetap aja itu yang muncul dirinya. Bukan kan Alhamdulillah, segala puji bagi, jadi bukanmu dong, bukan milikmu dong. Ganteng bukan milikmu, pintar bukan milikmu, keren bukan, karir bukan milikmu, harta bukan milikmu, sehat bukan milikmu, itu milik, tapi atau bocah. Gitu. Karena kita mencintai diri. Makanya perlu ditekan. Yang kedua,
tantangannya adalah ada keinginan atau nafsu besar yang memang diujikan oleh Allah kepada hambanya untuk ingin dapat lebih. Namanya hubbus syahawati minan nisa wal banin. Tidak sampai rakus, tapi ingin dapat lebih. Nah, ingin dapat lebih ini dampaknya yang masuk nggak kehitung. Ingat nggak kalau orang itu fokus yang belum ia dapatkan, yang masuk kan nggak dihitung kan. Yang sudah dapat ini contoh gini, aku ingin dapat gaji itu atau dapat gaji misalnya double digit. Sekarang satu digit, kan nggak dihitung jadinya. Faktanya pas dapat double digit, itu dia sudah ingin di atasnya. Ada keinginan yang tinggi pada manusia, yang Allah ujikan pada manusia, namanya syahwat. Sehingga setiap karunia itu akhirnya nggak ada harganya. Baru menghargai ketika hilang. Kita baru menghargai sehat, kalau sehat hilang. Kita baru menghargai hadirnya istri, istrinya nggak ada. Saya suatu saat pernah takziah, ini pelajaran penting. Saya pas di sampingnya yang sahibul musibah ya, suaminya, yang meninggal istrinya. Dia bisik ke saya, Ustaz, sekaranglah saya mengakui betapa berartinya istri. Serius, bapak-bapak gitu apa enggak? Ini kisah nyata. Karena saya emang itu jamaah pengajian, orang beji. Sekarang inilah saya baru ngakui betapa berartinya istri. Selama ini aku suka marahin dia. Jadi aku sekarang sedih sekali. Ia pergi. Orang baru mengakui ketika sudah pergi. Itulah manusia. Baru bisa menghargai sehat, begitu? Baru menghargai anaknya ketika anaknya enggak ada. Baru menghargai gaji kemarin yang kecil itu ketika gajinya enggak ada. Baru menghargai makan ketika makan enggak ada. Pertanyaannya, apa harus nunggu enggak ada baru kau menghargai karunia? Nah, itulah tantangannya, akhirnya nggak mau ngakui itu. Itu nggak ngereken ya kalau bahasanya, nggak ngereken. Jadi tantangan kedua itu karena kita ingin lebih. Gitu. Maksudnya menerima yang ada, minta kesempurnaan itu boleh kalau kayak gitu. Itu yang doa pagi hari itu. Asbahna minka fi nikmatin, asbahtu minka, asbahtu asbahna ya, minka fi nikmatin wa afiatin wa sitr, fa'atimma alayya. Kami pagi hari berlimpah kenikmatan, kesehatan, penjagaan, maka sempurnakan pada kami. Jadi ngakui dulu, jangan terus saja nggak ada habis-habis. Ya, itu tantangan kedua. Jadi masalah utamanya ada di pengakuan. Begitu pengakuan itu nggak bisa lewat, memang syukur nggak gampang. Paling formalitas syukur ya, alhamdulillah. Ada, alhamdulillah, ada orang, alhamdulillah, ya lagi pusing nih, alhamdulillah, lagi pusing. Itu banyak masalah. Alhamdulillah tapi pusing. Ngomong alhamdulillah tapi pusing. Tantangan ketiga di pengakuan ini adalah terkadang kita nyebutnya itu provokasi atau situasi di luar yang mendorongmu memang selalu gitu ke depan, nggak turun ke bawah. Ada istilah ya, yang hidup selalu dikejar-kejar sesuatu yang belum kau capai. Apa namanya? Target. Target akan mengatakan kepada kita, kejarlah daku, kau kutinggalkan. Kan gitu ya, bahasa target. Situasi hidup kita emang kayak gitu. Kayak nggak pernah habis-habisnya. Dalam diri manusia memang ada keinginan begitu. Situasi kita juga memang mendorong kita. Orang kerja itu target, target. Sehingga hampir-hampir nggak pernah bisa menikmati yang sudah ia capai. Nah, dampaknya nggak pernah berarti yang dicapai itu. Karena
selalu melihat atasnya. Nggak pernah bisa menikmati yang sudah ia capai. Nah, kalau ini nggak ada, maka meskipun monyok hamdalah, ya belum ada pengakuan sebenarnya, belum syukur. Syukur itu titik kritisnya di pengakuan bahwa itu memang pemberian Allah dan kita bahagia diberi Allah itu. Kita bahagia. Kita bahagia rambut kita hitam. Baru nyadar sekarang begitu putih-putih. Dulu diakui nggak rambut hitam itu karunia? Biasa wae. Begitu rambutnya putih baru. Ya Allah, papa sekarang tua banget, kata istrinya. Dulu kan pernah muda. Dulu nggak pernah bersyukur jadi orang muda. Biasa wae dulu. Ini tantangannya. Nah, situasi hidup kita ini, meskipun Bapak sudah selesai dari kantornya ya, ini yang dialami orang di abad 21. Hidup serba cepat, sehingga tidak pernah bisa duduk menikmati hasil. Istilah kan kayak gitu. Hidup serba bersaing, padahal kita nggak mau bersaing. Mau contoh kasusnya, orang di tol itu, ada nggak yang tenang gitu, nyantai. Yang tenang ditabrak. Bersiko kan begini nih justru ditabrak dari kanan kiri. Akhirnya yang paling aman nyalip harus. Nah, itulah hidup kita hari ini. Salip-salipan. Hidup salip-salipan itu hidupnya orang abad 21. Yang tidak disadari menggerus kebahagiaan. Karena dia tidak pernah duduk menikmati hasil. Mungkin Bapak sudah melewati masanya. Sudah melewati masanya kan, masa di karir. Salip-salipan enggak dulu? Salip-salipan. Iya. Terus pencapaian. Salip-salipan enggak? Salip-salip. Tetangga salip-salipan. Jadi kita nggak dikasih kesempatan istirahat gitu loh. Budaya itu membuat Anda, kalau Anda berhenti, Anda mati. Jadi harus nyalip. Itulah kira-kira hidup yang kita alami. Dan akan dialami anak-anak kita. Makanya kalau ada data, anak milenial anak yang paling sedih, kalau nggak salah. Sekarang generasi anak kita. Karena hidupnya salip-salipan, sementara penghasilan tidak sebanyak pencapaian, kalau nggak salah. Jadi akan rentan. Dia akan mengulangi lagi, itu tantangannya. Jadi titik utama di syukur itu apakah kita bisa mengakui atau tidak. Makanya kalau kita bisa menekan, kalau bahasa tadi egonya, kemudian bisa menghargai kenikmatan dan bisa keluar dari situasi itu, kita bisa mengakui. Nah, kalau kita bisa mengakui, kemudian kita bahagia dengan karunia itu, terus kita nyatakan, terus kita gunakan, lengkaplah syukur kita kepada Allah SWT. Saya ingin agak tekankan di sini karena syukur jangan saya berhenti hanya di mulut. Atau syukur berhenti hanya di ngomong, alhamdulillah. Aku udah bersyukur kok. Tapi gimana? Hidup kan hari itu belum bersyukur, namanya udah bersyukur kok pasti gimana? Mama bersyukur nggak? Gini, aku mau bersyukur. Tapi gimana? Kurang semua ini gimana? Kurang bersyukur itu nggak ngerasa kurang. Terus faktanya kalau kurang gimana? Itu disikapi sebagai proses. Itulah Fatima alaiya nikmataka itu. Sempurnakan kepada kami kenikmatan. Jadi kalau ada yang kurang itu tidak mengganggu pandangan dia terhadap yang sudah ia dapatkan. Ia proses untuk menyempurnakan. Contoh yang konkretnya gini. Punya keinginan anaknya nilai 9 matematika. Datanglah, Dek, ujian terakhir berapa? 7. Alhamdulillah. Insya Allah bersyukur. Tapi karena untuk mencapai fakultas baru 9, kurang 2. Nanti Abi bantu. Tapi ini bagus. Itu namanya mensyukuri dan menyempurnakan. Kalau tidak mensyukuri, ya nilai kok 2. Mana mungkin dapat apa itu? Yang paling tinggi sekarang apa? Tidak bersyukur. Atau bersyukur tapi sebenarnya nggak bersyukur. Alhamdulillah 2. Tapi kenapa ya Dek, kamu ini kok 9, 7? Kan nggak mungkin kayak gitu. Itu namanya formalitas bersyukur. Kejadiannya kita ada di formalitas bersyukur.
Sebenarnya belum bahagia dengan karunia itu, belum bahagia. Nah, oleh karena itu dari definisi tadi, lahir ya ada 3 jenis syukur dari sudut pelakunya. Syukur dengan hati bentuknya pengakuan, syukur dengan lisan bentuknya baca, hamdalah dan sejenisnya, syukur dengan perbuatan bentuknya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, maka posisi syukur hukumnya wajib. Nah, ini agak unik ini. Jadi banyak sekali di amal di tazkiyatun nafas itu yang hukumnya wajib. Tapi karena tidak masuk di hukum, di bab hukum, maka seakan-akan tidak wajib. Dasarnya apa? Karena perintah Allah, washkuri wala takfurun. Syukurlah kepadaku, jangan kufur. Dan ada ancaman bagi yang tidak bersyukur. La in syakartum lazidanakum wa la in kafartum min adzabi. Jadi syukur hukumnya wajib. Cuman karena syukur itu sikap yang luas dan sebagian syukur itu adanya di hati, maka tidak bisa diukur di dunia. Tidak kayak sholat. Kalau sholat itu kan perbuatannya diukur. Maka yang nggak sholat bisa dihukum kalau ada tegak hukum agama itu. Nah syukur karena itu sikap dan luas sekali kan cakupannya, maka amal seperti ini justru yang paling kritis karena nanti yang ngurus langsung Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sholat, orang zakat itu kan negara atau nanti kalau ada kekuasaan kan bisa ngurus, ini orang nggak sholat, diperintah sholat. Karena semua hukum yang masuk di dalam hukum fikih itu bisa diukur perbuatannya. Tapi kalau ajaran yang tidak masuk di fikih, ya itu urusan kita sama Allah. Padahal kalau orang tidak bersyukur, itu dosa besar. Karena apa? Azabnya berat. Para ulama atau simtanya mengatakan kalau ada perkara pelanggaran, kok ancamannya azab, ancamannya jahanam, atau ancamannya murka Allah, ancamannya ghadab atau sakhat, atau ada pidana, maka itu masuk kategori dosa besar. Dan di sini wala in kafartum inna adzabi, azabnya azab, berarti masuk kategori dosa. Makanya kalau orang itu tidak bersyukur, memang sebelum diadab di akhirat, udah diadab di dunia, ruwet hidup. Naudzubillah. Sebenarnya kalau bersyukur, Masya Allah. Nah, beberapa fadilahnya, banyak sekali fadilah syukur. Yang pertama, yang paling tinggi, ridhonya Allah SWT. Gitu. Wa in tashkuru, yardahulak. Kalau kau bersyukur, Allah ridho. Jadi hamba yang bersyukur. Semoga Allah ridho. Ini jalan ridho. Salah satu jalan ridho adalah syukur kepada Allah SWT. Karena pencapaian ridho itu kan nggak luar biasa berat. Yang kedua, yang telah disebutkan oleh Allah, akan ada tambahan karunia. In syakartum la azidannakum. Ibnu Qayyim mengatakan di bukunya, kalau ada karunia kok tidak bertambah, maka salah satu yang wajib dievaluasi adalah apakah kita bersyukur atau tidak. Ada iman kok tidak bertambah, jangan-jangan nggak pernah mensyukuri iman. Kita sholat kok nggak bertambah baik, jangan-jangan nggak pernah mensyukuri kita bisa sholat. Sodako nggak nambah, jangan-jangan nggak pernah syukur atas sodako. Karena kalau dia syukur, Allah kasih tambah. Ya, karena karunia terbesar sebelum karunia dunia itu karunia amal saleh. Bisa ngaji, bisa apa? Syukur nggak selama ini? Karena kalau syukur, pegang janji Allah. La in syakartum lazidan. Terus habis itu, syukur atas kesehatan, syukur atas. Pegang aja, pasti nambah. Kok nggak nambah? Jangan-jangan tidak bersyukur. Termasuk karunia yang bersifat kebaikan, kayak karunia iman, karunia Islam, karunia ngaji, karunia amal soleh, karunia apa, karunia sholat jamaah.
kita syukuri, kita bisa sholat jamaah dan lain sebagainya. Nah, di dunia motivasi ini sudah masuk nih. Untuk menambah justru syukur, justru. Bukan tidak puas itu. Semakin dia syukur, syukur itu bukan berarti puas. Syukur itu syukur, beda dengan puas. Syukur sudah menjadi materi di dunia kerja. Karena itu akan membuat growth malahan. Yang ketiga, insya Allah kalau syukur, bahagia hidup. Nah, orang ingin mencapai sesuatu ya kalau di lapangan. Ujungnya kan ingin dapatkan kebahagiaan. Kenapa orang harus memenuhi kebutuhannya, fisiologis ya, kalau menggunakan teori Maslow, supaya dia bisa bahagia. Kenapa harus kerja? Supaya dapat income. Kenapa dapat income? Supaya memenuhi kebutuhannya. Kenapa memenuhi kebutuhannya? Supaya bahagia. Kenapa lagi? Kenapa lagi? Kenapa lagi? Ternyata bahagia itu bukan karena kau memenuhi kebutuhan. Bahagia itu terjadi kalau kau memenuhi kebutuhanmu dan bersyukur kau memenuhi kebutuhan. Kalau tidak ada syukurnya, nggak jadi bahagia. Jadi syarat utama itu syukurnya. Nah, kalau di penelitian tentang kebahagiaan itu ada dua. Kebahagiaan itu. Orang bahagia itu kalau memiliki spiritualitas baik, yang kedua dia memenuhi kebutuhannya. Kalau punya spiritualitas baik tapi nggak terpenuhi kebutuhannya, sedih. Logik lah. Memenuhi kebutuhannya kok tidak punya spiritualitas, juga tidak bahagia. Nah, yang menarik nih, di atas pemenuhan kebutuhan, maka hubungan dengan kebahagiaan itu tidak selalu. Ada orang yang mencapai di atas pemenuhan kebutuhan dan justru malah nggak bahagia. Semakin tambah, bukan semakin bahagia, semakin konflik. Kok nggak pernah pulang, suaminya jadi itu namanya kalau di Jawa oh, tidak kuat memangku kemuliaan, ambrol dia. Nggak kuat nyunggi derajat. Ada istilah itu. Orang semakin tinggi bukan semakin bahagia, malah hancur. Ini nggak kuat namanya. Tapi ada orang yang di atas pemenuhan kebutuhan semakin bahagia. Jadi titik batasnya di pemenuhan kebutuhan. Dan itu yang diajarkan oleh agama. Kita doa setiap pagi dan sore. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Wa a'udzubika min adzabil qabr. Kata saya bilang kepadamu dari kekafiran, jadi spiritualitasnya rendah atau nggak punya bahkan. Wal faqr dan kurang memenuhi kebutuhan. Keren nggak ajaran agama? Persis. Jadi kalau kita punya agama yang baik, terus bisa memenuhi kebutuhan, berarti nggak fakir, kau bahagia. Nah, jadi bukan hanya memenuhi kebutuhan, harus punya agama yang baik. Nah, kalau orang punya agama baik, dia bersyukur. Bersyukur, dia bahagia. Jadi, syukur akan memberimu kehidupan yang bahagia. Ya. Tanpa syukur, berapapun dan apapun yang kita capai, kita tidak bahagia. Ya. Dan bahagia ini merupakan ajaran agama. Justru kita disuruh oleh agama, suruh bahagia. Tidak boleh sedih. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan merasa hina, jangan merasa sedih. Itu saat para sahabat kalah perang Uhud. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Gak boleh sedih. Bahkan di dakwah aja Allah nggak boleh. Rasul sedih nggak boleh. Wala yahzunka qauluhum. Jangan sekali-kali pernyataan mereka orang kafir membuatmu sedih. Gak boleh sedih. Kita disuruh oleh Allah bahagia. Agar kita bisa menikmati perjalanan di dunia akhirnya nanti ketemu Allah Ta'ala. Lebih bahagia. Nah, ini dan masih banyak fadilah-fadilah lagi tentang syukur ini. Salah satu yang bisa kita rasakan itu akan ada kenikmatan beribadah. Orang itu kalau merasa diberi banyak oleh Allah, sujud itu nyaman. Karena merasa
Ya Allah, kau beri aku banyak. Tapi kalau merasa nggak dapat dari Allah, kurang mulu, sujud itu nggak ada rasanya. Kau akan tenang untuk beribadah dan damai beribadah ketika kita bersyukur kepada Allah. Makanya ketika Rasul sholat itu Rasul nyebut menggunakan istilah syukur. Iya, syukur itu punya kaitan dengan ketenangan ibadah. Bahagia di hidup dan juga tenang waktu ibadah. Jadi damai kalau kita bersyukur kepada Allah. Tapi sebaliknya kalau nggak ada syukurnya, apa aja jadi nggak ada rasa. Hidup hambar, ibadah hambar. Naudzubillah. Secara fakta ya, kalau tadi secara pelakunya kan ada tiga. Syukur hati, syukur lisan, sama syukur perbuatan. Kalau objek yang disyukuri ada tiga. Itu terkenal sekali. Syukur untuk taat. Mana ya? Oh itu bukan. Syukur atas karunia Allah yang kita sukai. Asyukru ala ni'amillahi ma nuhibbuha. Syukur kepada Allah atas karunia-Nya yang karunia itu kita sukai. Nah, ini misalnya dulu ingin kuliah ITB, dapat. Itu namanya karunia Allah yang kita sukai. Aku nanti kalau mau kuliah ITB nikah sama dia, dapat, alhamdulillah. Itu namanya dapat karunia yang kita sukai. Aku nanti kalau pulang, aku ingin ikan panggang. Bener, istrinya bikin ikan panggang. Namanya karunia dia. Aku nanti kalau punya anak maunya mukanya kayak engkau, pinternya kayak aku, karenanya kayak gitu-gitu. Bener, mukanya kayak istrinya, otaknya kayak bapaknya. Alhamdulillah cocok deh. Namanya karunia yang di Ibnu Qayyim mengatakan ini adalah syukurul awam, syukurnya orang kebanyakan. Kalau nggak syukur keterlaluan. Udah dapat yang dicita-citakan. Nanti kalau aku mau gede, aku mau tinggal di Panglima Polim. Bener di Panglima Polim. Alhamdulillah. Aku kalau gede nanti aku mau tinggal di Bintaro. Nah, kan ada kayak gitu-gitu. Yang kedua, syukur kepada Allah atas karunia yang tidak ia sukai. Tapi bentuknya karunia, bukan ujian. Aku ingin teknik industri, dapatnya sipil. Bisa kayak gitu. Bapak dulu cita-citanya apa? Sipil semua. Itu namanya karunia tapi tidak ia suka. Aku nanti kalau dari ITB aku mau kerja di situ gitu. X. Nggak diterima, udah 2 kali ngelamar, dapatnya yang lain. Itu namanya karunia yang tidak. Aku nanti kalau punya anak itu gini-gini, dapatnya yang lain. Karunia tidak ia suka. Dan seterusnya banyak. Di level ini dia udah bersyukur. Karena karunia. Nah, inilah ayat asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an khairul lakum. Bisa jadi yang kau cintai buruk untuk. Dan bisa jadi yang tidak kau cintai baik. Karena yang nggak kau sukai, jangan-jangan baik untuk, emang baik untuk. Nah, kalau kita bisa naik kelas di bab ini, sejalan dengan syukur atas karunia yang Allah berikan tapi kita sukai, percayakan hidupmu pada Allah. Allah lebih tahu tentang. Saya ulang lagi ya, percayakan pilihan hidupmu pada pilihan Allah. Allah lebih bisa memilihkanmu daripada dirimu sendiri. Dan Allah tidak perlu dibanding-bandingkan. Logiknya, logika tauhid nih. Yang paling tahu tentang kita siapa? Allah. Ini ngomongnya gampang nih ya. Percayakan pilihan hidupmu pada pilihan Allah. Karena Allah lebih bisa memberikanmu pilihan yang baik daripada pilihanmu sendiri. Serius tuh.
Nanti kalau kita bisa mempercayakan itu kepada Allah, kita bisa syukur kedua ini. Karena syukur kedua itu, kita yang menurut kita nggak kita suka itu, kita menganggap ini pilihan Allah, dan pilihan Allah pasti baik untuk, dan pilihanku pasti nggak baik. Pilihan Allah lebih baik daripada pilihan, betul nggak? Halo? Pilihan Allah lebih baik daripada pilihan. Karena Allah lebih tahu daripada, tentu Allah nggak perlu dibanding dengan siapa. Nah, untuk mencapai hikmah itu, terkadang orang baru sadar 15 tahun. Baru sadar 20 tahun. Ada anak ingin kuliah ke Amerika. Tapi pilihannya jatuhnya ke Arab. Marah-marah, marah-marah. Sampailah ketika sudah berkarir lama, dia tahu. Saat ini dia ke sana, dia nggak pernah jadi orang soleh. Padahal urusan harta ternyata bisa dicapai tanpa harus ke Amerika. Baru sadar setelah umur 55 tahun, pensiun. Jadi kami ulangi lagi, di syukur kedua ini, itu naik derajat. Betul. Kalau kita bersyukur di kedua ini, hidup kita semuanya bahagia. Karena yang tidak kita sukai pun, kita bersyukur. Alhamdulillah ikan asin. Oh, gitu kira-kira gitu. Makanya kalau Bapak Ibu mau latihan, itu diacak aja. Nah, misalnya, ibu-ibu kan tahu kesenangan Bapak itu makanannya apa. Kasih yang tidak disukai aja. Ya sengaja. Asal tapi yang sehat ya, jangan mesti itu yang nggak sehat. Dikasih nasi goreng kambing jam 11 malam, ya janganlah. Terkasih ya. Bapak ini nggak sukanya apa? Saya kayak gitu. Nggak sukanya ternyata pare. Dia nggak suka. Kasih aja pare. Ma, ini apa ini? Pare. Ya kan kalau aku nggak suka. Syukur kepada Allah. Datang. Serius. Nanti kalau kita bisa melatih yang kita tidak sukai, kok kita syukuri, ternyata kita bahkan bisa menikmati yang awalnya tidak kita syukuri. Mau contoh konkretnya, para peminum kopi, pertama kali pasti minumnya kopi manis. Bahkan dicampur susu. Ya kan? Bagi peminum kopi yang di awal pasti ngecengin. Itu bukan ngopi, namanya nyusu. Ya. Sampailah diintimidasi, gak kuat dia naik kelas. Intimidasi teman-temannya penikmat kopi ini membuat dia kalah pertahanannya. Akhirnya dididik mulutnya. Hari ini kau tidak boleh kopi campur susu. Karena kamu disebut nyusu, bukan ngopi. Akhirnya dicampur susunya, tapi masih ada gulanya. Dirasain sama temennya yang minum kopi itu. Ini bukan kopi, namanya gula. Gitu. Ini bukan minum kopi, minum gula kamu. Cuman ada kopinya. Diintimidasi berhari-hari, berbulan-bulan, jebol pertahanannya. Akhirnya dikurangi gulanya. Sampailah akhirnya dia minum kopi pahit, ya kan? Sip. Ketika levelnya dia minum kopi pahit, dikasih kopi susu, dan dikasih gula. Dia bilang, ini bukan kopi, bukan kelasku lagi. Macam itulah kau dulu. Kalau kita sudah mensyukur yang tidak kita sukai, yang awalnya belum kita tidak sukai, akhirnya sangat kita sukai. Kenapa? Mulut bisa dididik ternyata. Mulut bisa dididik. Selera bisa dirubah. Kau nggak suka pare, kasih pare terus, kau akan suka pare. Apalagi kau nggak suka apa nih? Bapak itu paling nggak suka kalau ada makanan nggak ada sayurnya, kasih terus aja nggak pakai sayur. Lama-lama makan sayur, begitu sudah nikmat sayurnya. Nah, mulut bisa dididik, selera bisa diatur. Ternyata seleramu itu tidak kekal, jadi boleh berubah-ubah. Gak usah mengkekalkan diri begitu, nggak apa-apa. Aku paling nggak suka, suka entar.
Aku paling nggak suka cat merah, bisa lama-lama bisa. Aku paling nggak suka cat oranye, nggak suka. Aku paling nggak, karena ada orang sangat ekstrim masa cat-cat gitu. Ternyata yang tidak kau sukai itu bisa kau sukai. Buktinya apa? Peminum kopi pahit. Itulah contoh konkret yang tidak disukai menjadi suka. Bahkan yang kacau pun bisa disukai. Contohnya perokok. Lama-lama suka pada rokok. Ada awalnya juga suka. Jadi kami ulangi lagi, syukur yang kedua ini terhadap karunia yang tidak ia sukai. Tapi karunia, tadi dasarnya kalau kita bisa naik kelas, itu di hikmah yang keberapa, 70-an lah. Masalah percayakan pilihanmu pada pilihan Allah. Percayakan pilihan hidupmu pada pilihan, dan semoga anak-anak kita bisa menerima itu. Faktanya ya sekarang baru-baru mulai karir gitu, wah itu sudah goyang dia. Kalau nggak ketemu kantor yang dicita-citakan atau ketemu perusahaan yang dicita-citakan, goyang hidup. Terus yang nomor 3, syukur kepada Allah tanpa melihat lagi pemberian. Udah. Ini bab bukan lagi bicara pemberian. Kalau yang pertama, kedua kan masih bicara pemberian. Kalau diberi baru syukur. Ini enggak, emang sudah bersyukur. Menjadi hamba Allah aku udah bersyukur. Dikasih ya bersyukur, enggak dikasih bersyukur, faktanya sudah dikasih. Aku udah bersyukur. Jadi tidak bersyukur saat diberi. Udah syukur aja terus. Faktanya sebagai seorang, aku tuh udah senang diciptakan oleh Allah. Bahasanya gitu. Nah kalau mau ilustrasi kecil tentang syukur kepada pemberinya bukan kepada pemberiannya, misalnya ada orang lama mendapatkan jodohnya oleh mamanya, apa dong deh nyari pasangan umur 32 gitu, mama ingin punya cucu. Ya Allah, belum gak ada yang mau mah, gak ada yang mau, gak laku, kata si anaknya lagi. Tiba-tiba pas alumnian ketemu temennya lama. Loh kok dia masih sendirian? Kamu sendirian? Iya. Lu katanya kamu udah, iya nggak jadi. Lah kamu kok juga sendirian? Lah katanya dulu udah, sama nggak jadi. Yuk kita jadian. Eh, di ITB, di ITB. Akhirnya oleh pasangannya, ini deh, aku ingin ngasih tahu ke mamaku, tapi kasihlah aku lah. Ya udah nih, aku belikan bunga kecil nih, kasihkan ke mamamu. Nah, bunga kecil dibawa nih. Dek, itu apa dek? Bunga mah. Bunga jelek kayak gitu. Ma, jangan lihat bunga jeleknya ini. Ini dari mana? Ini dari calon mantu. Hah? Kamu ya calon? Iya, tadi mah. Jadi ya, bulan depan aku ngelamar. Mau? Iya, ya aku siap. Jadi jangan lihat pemberi, hanya lihatlah siapa yang memberi. Paham ya? Orang yang bersyukur di level ketiga tidak pernah lagi bicara pemberian. Aku jadi hamba Allah itu udah bersyukur. Aku hidup ini udah bersyukur. Nah dulu kan sebelum aku hidup, aku di mana? Coba di mana? Bapak sebelum ada di rahimnya ibu itu ada di mana? Di rahimnya ibunya dulu. Jelas di mana coba? Tiba-tiba ada air di situ. Terus jedul. Terus daging. Terus hidup dagingnya. Hidup. Jadi bapak-bapak. Bener kan? Jadi sebelum bergerak-gerak di rahim ibu kita semua itu, kita di mana dulu? Nggak bergerak. Cuma daging gitu doang aja. Alhamdulillah, aku bisa bergerak-gerak. Bergerak-gerak itu enggak? Jadi hamba Allah udah bersyukur. Jadi bersyukur kepada Allah tanpa melihat. Ya udah jadi syukur saja pada Allah. Nah ini, nah begitu kita bisa melewati 3 level syukur itu, maka akhirnya nanti
menjadi hamba yang sangat taat, karena ujungnya syukur yang ketiga itu. Bahkan ketika diuji oleh Allah pun dia syukur. Itulah kalau syukur atas ujian itu di situ keren. Lihat. Karena syukurnya sudah kepada Allah tanpa melihat pemberiannya. Bahkan diberi apapun, termasuk diberi ujian pun dia syukur. Kan pemberian Allah. Tapi kan dia udah nggak lihat. Dia syukur kepada, makanya ujung syukur sama ujung sabar itu sama. Ujungnya totalitas ketaatan dan penghambaan kepada Allah SWT. Karena dia bersyukur kepada Allah, nggak ngelihat pemberiannya, maka diberi apapun bentuknya, dia bersyukur. Karena pilihan Allah jauh lebih baik daripada pilihan. Ini ngomongnya gampang, insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Amin ya Rabbal. Dikasih anak ruwet, ya Allah gimana? Misalnya, yuk bayangin ya, Bapak Ibu. Orang seperti Nabi Yakub, gimana coba? Anak 12. Anak yang bakal jadi penerusnya ini, yang jadi penerusnya ini. Dan Qadarullah itu ganteng sekali. Hilang. Coba. Bayangin coba. Yang ada, yang ruwet-ruwet ini sekarang. Yang anak yang bakal meneruskan perjuangannya, hilang. Udah sudah diwanti-wanti, awas ya nak, nanti kalau awas. Udah kayak gitu dinasihatin, bantu loh. 12 ini. Tapi apakah kemudian Nabi Yakub, ini anak ruwet itu tak kecek semua, enggak ada. Dilewati, 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 dilewati. Contoh ayah yang luar biasa. Gitu. Jadi kalau ingin jadi ayah yang hebat, contohlah Nabi Nuh. Contoh Nabi Yakub. Itu ayah-ayah hebat. Bisa meraih anaknya sampai kapan? Udah kayak gitu, tetap ujungnya tetap memintakan ampun kepada anak-anaknya. Begitu Pak. Dan kok kita gedek kayak ya anak kok. Nah, jadi tapi pernah nggak dia mengeluh? Nggak pernah. Nabi Yusuf semua udah ganteng tapi terus masuk sumur, masuk ini jadi budak, malah dicintai orang yang nggak tepat ya. Dicintai orang nggak selamanya seneng loh. Dicintai orang-orang yang tidak tepat kan Pak. Dicintai oleh istri raja kan repot. Sama aja nyari perkara sama rajanya. Ya bukan berarti kalau kita laris seneng, oh bahaya. Laris itu tergantung. Kalau laris dicintai suaminya orang, hari kita tengkar sama tengkar sama istri. Jadi ujiannya luar biasa. Tapi pernahkah Nabi Yusuf itu akhirnya ngeluh gitu? Jadi nanti ujungnya itu kan kalau itu kan nanti kisah sabar. Ujungnya sama dengan kesyukur. Sama. Karena mereka juga bahagia. Jadi syukur ketiga itu bahkan menikmati ujian. Nah, ini teorinya ya, teorinya. Ngelakoninya masing-masing ya, kita masing-masing. Teorinya itu syukur ke level ketiga itu kan pemberian apapun termasuk ujian itu kau bersyukur, kau bahagia. Ya kalau melihat laki-laki kan orang paling mulia hidupnya, ya kan separuh ujian separuh karunia. Rasulullah SAW sejak jadi nabi ujian nggak isinya? Ujian setiap hari. Pernah nggak Rasul itu ngeluh sore-sore sama Khadijah gitu? Ya Khadijah, nggak enak banget ya jadi Rasul ya. Ada nggak hadis kayak gitu? Ada gitu pasti mau tuh hadisnya itu. Nah, semua proses dinikmati. Jadi ketika spiritualitas sampai ke level ini, hidup itu hanya ada satu, bahagia. Bahagia karena terus bisa menjalani totalitas penghambaan kepada Allah. Bahkan sampai nanti kalau kita naik kelas lagi ya, nanti kan naik kelas. Sampai akhirnya sama aja ini, sama aja. Yang dinamika hidup ini sama aja. Karena apa? Ya memang ini hanya lokal ujian. Kan sama aja. Bagi orang yang fokus untuk lulus, itu ribet nggak mempersoalkan kelas ujian?
Kalau masih ribet, berarti nggak fokus ujian dia. Kalau dia fokus ujian, ya udah, gilirannya dapat lokal yang bagus, ya bersyukur. Kalau enggak, yang penting lulus. Kadang-kadang dapat lokal yang jelek, kadang lokal yang enak, pas MBTN itu. Kadang dapat teman yang bagus, kadang dapat tempat yang berisik. Ya udah fokus aja. Berisiknya temenmu saat kau fokus ujian itu berisik nggak? Enggak, betul nggak? Kita fokus garap ujian, temenmu berisik, berisikin kau nggak? Enggak. Kenapa coba? Kau fokus ujian. Kenapa kau tampak berisik? Karena nggak fokus ujian. Itulah para aulia Allah. Karena dia fokusnya ibadah. Ini bahkan nggak punya, nggak bisa makan ya begitu, nggak bisa makan enak ya begitu, jabat ya begitu, nggak jabat ya begitu. Kan makanya beberapa nabi itu kan diberikan oleh Allah posisi yang jadiin contoh. Ada nabi kasih posisi tinggi namanya Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ada nabi yang jadi rajanya panjang, kayak Nabi Yusuf, gitu kan. Yang enak kan Nabi Sulaiman, langsung jadi raja. Yang kerja bapaknya, Nabi Daud. Kan, itu kira-kira kayak gitu. Ada yang variasi hidupnya. Ada orang yang kerjanya jungkalin kekuasaan, tapi juga jadi raja, namanya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, gitu. Tapi nanti anak-anak yang kuasa. Tapi ada juga dari awal ribet, contoh Nabi Isa, dari awal dipersoalkan, dikejar-kejar, juga duit nggak punya, harta nggak punya, rumah nggak punya, istri nggak punya. Hidupnya umat Nabi juga ngikuti hidup para Nabi. Tergantung kita dipercayakan oleh Allah ada di mana. Nah, kalau fokus ibadah itu sama karunia. Nah, ini teorinya. Semoga kita bisa menjalankan. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, ini saya pakai ini. Cek, cek. Kalian masih ada waktu sampai waktu dulu. Akan yang ingin bertanya. Setel baru soalnya. Tadi. Nah itu enak. Kita pakai mulai dulu. Nanti ibu-ibu orang. Ya, terima kasih, Bro. Saya kali anggota tidak tetap dari pengusaha ini. Oh, Masya Allah. Iya dong ya, Ibu Bapak Katili ya? Ya. Ibu ada ya? Kasih kesempatan pada hari ini kita mulai. Ya, jadi bicara tentang hukum tadi, saya teringat beberapa bukan dari waktu yang sekarang pun negara-negara barat itu kan selalu menjelek-jelekan Islam ya, bahwa Islam itu kejam, tidak apa namanya, tidak berkasih sayang dan sebagainya. Rupanya itu tuh kampanye supaya apa namanya, mereka merasa terancam karena orang Islam itu kan tidak apa yang seperti Pak Ustaz katakan tadi, tidak tidak materialistis ya, tidak pinjam uang ke barat supaya apa maju gitu. Kemudian umat Islam juga menjadi ancaman terhadap produk-produk barat ya, gitu, sebenarnya begitu. Nah sekarang mereka Cina yang menjadi ancaman, China yang jadi ancaman karena Cina menjadi negara industri baru,
yang memproduksi barang-barang yang murah dan bisa dibeli oleh semua orang di dunia. Uh, nah di sini saya melihat apa namanya kelemahan dari umat Islam itu seperti yang Ustaz katakan tadi, yang contoh anak ITB yang berkali tadi ditawarin sama bank, wah maju harus investasi, harus berkembang gitu supaya bapak nanti bahagia gitu. Sekarang saya itu udah bahagia, jadi nggak laku itu kan, nggak laku pinjaman bank itu nggak laku gitu. Artinya apa namanya? Jadi saya melihat kelemahan dari kita. Jadi saya melihat kelemahan di situ ya. Umat Islam itu kelihatan di dunia juga uh, belum ada jadi negara industri maju gitu loh. Nah, apakah ini menjadi constraint, menjadi hambatan gitu untuk menjadi negara maju, terutama Indonesia. Indonesia ini kan unik ya, punya negara sumber alam yang melimpah dan juga punya kelas kerja yang tinggi ya. Ini bisa nanti mudah-mudahan 2045 bisa jadi negara maju, Indonesia emas. Tapi bagaimana menurut Pak Ustaz dengan situasi seperti ini? Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, insya Allah. Saya memang sering di beberapa pertanyaan memang ketika kita bicara bersatu nafas ya, ini kan temanya bisa syukur bisa enak. Lalu kita kritisnya itu, apakah itu tidak membuat kita jadi tidak maju? Jawabannya, maju tidak harus tidak begitu. Kenapa kalau kita sekarang nggak maju? Ya lagi kalian kalah aja, kalau menang juga maju. Jadi sekarang kita mengalami ketidakmajuan sehingga akhirnya konsep ini terasa tidak kompatibel. Sebab utamanya bukan karena konsepnya ini, sebab utamanya karena kita mengalami hidup yang memang prosesnya tidak maju sejak era penjajahan, kemudian abad 18, terus 19 puncaknya, terus sekarang abad 20, baru growth, abad 21 belum mengimbangin. Jadi terutama ke arah faktor lain, bukan faktor di konsep di agama. Kalau kita kembali ke agama malah maju. Ada komitmen, ada rasa syukur. Cuman standar. Konsep benar dari orang kalah itu salah. Konsep salah dari orang menang benar. Kan kata pemilik Alibaba. Kentut dari orang sukses jadi bijaksana. Kata bijaksana dari orang gagal kayak kentut. Kan dia ngomong siapa itu? Si Chinese Jack Ma. Konsep ini bahwa yang dirahmati Allah itu sekarang diangkut di dunia modern. Sekarang saya menikah pun diangkut betul full diangkut full karena mereka melihat semua pencapaian nggak membuat mereka bergerak. Diangkut di beberapa konsepnya yang saya sebutkan tadi. Banyak sekali para motivator sana mengakses akhirnya sekarang. Nah, adapun kita kok mengalami case kayak gini sebelumnya banyak sekali. Tapi suatu saat semoga kalau Indonesia kan sekarang lagi bikin RJPMN 2045. Ada yang terlibat nggak itu? Ya, lewat. Lagi dibuat sekarang 2045. Kenapa nggak 2050, 25 tahun, pasti 45 ya, jadi 20 tahun aja sekarang. Dimana SBY kan 25 tahun ya. Sekarang 20 tahun aja. Indonesia emas itu. Atau nanti jadi apa Indonesia emas? Jadi emas atau jadi perak? Ya intinya kalau persyaratannya dipenuhi, nah apa yang membuat Barat maju? Dulu yang membuat Islam maju. Cuman dia tanpa agama kita pakai. Saya suka mengatakan kalau kita sekarang mundur ya nasib Anda aja. Dulu orang tua kita sebelum kita 13 abad maju. Pas kita lahir kita mundur ya sudah nasib aja.
Jadi apa yang membuat semua ajaran yang diajarkan agama ini dipraktekin 13 abad maju. Nah, memang ada salah beberapa kaum kita tasawuf setelah era kemunduran itu dikritik oleh para pemikir. Tapi kan kritikannya sudah disampaikan. Makanya bukan kita anti dunia, tapi kelola dunia. Harus bergeser-geser. Bukan anti kemajuan. Kalau saya di tasawuf yang kayak anti kemajuan sudah dikritisi semua. Ya. Makanya akhirnya para para ulama sekarang lebih cenderung menggunakan tasyatul nafas bukan tasawuf. Karena kan kritisannya sudah akhirnya udahlah pakai nama baru aja supaya kompatibel dengan ajaran yang dulu kan. Yang kayak gini akhirnya yang tadi dikhawatirkan syukur, males gitu. Nah, antara males sama bersyukur itu adik kakak, mirip. Bang, lo enggak? Bang, apa? Itu ngurusin naikkan golongan. Bersyukur aja lah. Itu bukan bersyukur. Kan itu adik kakak, mirip. Milih adiknya, milih kakak. Nah, kalau nggak jeli, semua hal benar juga jadi salah kan? Karena ada tipis, guys. Syukur sama males itu tipis. Kalau iman sama kodar-kodar, sama tidak mau mikir juga mirip. Karena nggak kreatif. Iman sama kodar-kodar. Ini sudah takdir. Mirip, lu aja malas mikir. Dua berbeda. Nah, disitulah letaknya perlunya kajian yang benar. Nah, semoga yang kita sampaikan tadi tidak berdampak buruk. Kami kalau sudah berdasar. Tinggal penyempurnanya aja. Apakah tadi yang merasa bahagia dengan tanahnya orang ITB tadi, kenapa tidak maju? Itu pilihan dia. Tapi kalau dia milih, boleh aja. Tapi harus bahagia. Jangan milih, tapi akhirnya istri hilang, semua hilang, nggak ada guna. Itu disebut dengan pencapaian gak seimbang. Dan di SDGs masuk kayak gitu. SDGs itu sekarang semua yang kita pahami sekarang masuk sekali banyak di situ. Yang dulu dikoreksi dari sebelum. Nggak ada pencapaian kesejahteraan, tapi mengorbankan keluarga. Nggak boleh. Pencapaian ekonomi mengabaikan lingkungan kan nggak boleh. Pencapaian ekonomi mengabaikan sosial, humanisme nggak boleh. Harus kanan kirinya ikut. Udah masuk kalau dipelajari. Jadi insya Allah SDGs justru sudah kompatibel dengan yang kita yakini. Wallahu a'lam. Jadi Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.